Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar kalian? Baik? Oke, hari ini saya akan lanjut ke materi BK selanjutnya, yaitu adalah gaya belajar. Ada yang pernah mendengar istilah gaya belajar? Mungkin sebagian dari kalian ada yang pernah dengar, ada juga yang belum pernah mendengar ya. Nah, untuk yang belum pernah mendengar nih, gaya belajar itu apa sih? Gaya belajar adalah bagaimana cara kalian untuk belajar. Coba di sini ada nggak yang pernah belajar sambil mendengarkan musik? Atau lebih nyaman menghafal sambil jalan-jalan? Atau lebih suka mencatat dengan berbagai macam warna? Nah, yang tadi saya sebutkan adalah beberapa contoh dari gaya belajar. Kenapa sih penting banget bagi kalian untuk mengetahui gaya belajar? Kan kesannya tuh kayak remeh banget gitu ya, mengetahui gaya belajar. Tapi jika kalian tahu gaya belajar kalian apa, kalian bisa menggunakan gaya belajar kalian di pelajaran sehari-hari. Jadi kalian bisa belajarnya lebih efektif, lalu materi yang disampaikan guru jadi lebih menyerap, dan ilmu-ilmu yang kalian pelajari juga lebih mudah dipahami. Kita masuk ke gaya belajar yang pertama, yaitu gaya belajar visual atau menggunakan mata atau menggunakan penglihatan. Di sebelah kiri ada karakteristik gaya belajar visual dan sebelah kanan ada cara belajarnya. Dapat disimpulkan bahwa gaya belajar visual itu menggunakan penglihatan. Jadi orang-orang yang gaya belajar visual itu lebih suka jika tulisannya rapi, penuh dengan warna, lalu tidak mudah terganggu dengan keramaian. Nah, cara belajarnya pun menggunakan penglihatan seperti menggunakan gambar maupun video, lalu suka membaca buku yang ada gambarnya, suka juga mencatat dengan spidol warna-warni dan membuat mind mapping. Di sini ada yang gaya belajarnya visual? Kalau ada, kalian bisa mengikuti cara belajar visual. Kita masuk ke gaya belajar auditory atau yang fokus menggunakan pendengaran atau menggunakan telinga. Di sebelah kiri ada karakteristik dan sebelah kanan ada cara belajar. Dapat disimpulkan bahwa gaya belajar auditori memang lebih fokus menggunakan pendengaran. Jadi buat kalian yang memang gaya belajarnya auditori, kalian lebih senang mendengarkan instruksi daripada membaca instruksi. Kalian juga senang berbicara. Kalian juga senang menirukan nada ataupun irama suara. Tapi gaya belajar auditori ini mudah terganggu dengan keramaian. Nah, cara belajar auditori itu dengan mendengarkan musik yang disukai atau bisa merekam saat guru mengajar lalu di kemudian hari didengarkan kembali. Apabila membaca buku bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama, dan belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Di sini ada yang gaya belajarnya auditori? Kita lanjut ke gaya belajar yang terakhir, yaitu gaya belajar kinestetik. Nah, dari gambar yang ada nih, gaya belajar kinestetik memang lebih suka dengan menggunakan praktik atau menggunakan gerakan tubuh. Nah, cara belajarnya itu saat mendapatkan materi bisa langsung dipraktikkan. Belajar sambil melakukan aktivitas, melakukan eksperimen, bisa mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan materi, dan mengikuti ekstrakurikuler seperti KIR. Nah, buat kalian yang gaya belajar kinestetik mungkin sama nih seperti saya yang suka membaca atau menghafal sambil berjalan-jalan, berkeliling-keliling rumah atau berkeliling-keliling kamar gitu. Di sini ada yang gaya belajarnya kinestetik? Nah, di layar sekarang sudah ada barcode tes gaya belajar. Kalian bisa scan barcode tersebut dan mulai mengisi tes gaya belajar. Bu, saya mendapatkan lebih dari satu gaya belajar. Bisa nggak sih Bu? Apakah saya aneh? Tentu tidak. Buat kalian-kalian yang mendapatkan lebih dari satu gaya belajar, itu normal adanya. Kalian bisa combine cara belajar yang tadi saya sebutkan. Kalian bisa combine cara belajar yang sekiranya nyaman. Misalnya gaya belajarnya kinestetik dan visual. Itu artinya lebih fokus dengan gerakan dan penglihatan. Kalian bisa lihat cara belajar yang tadi saya sebutkan. Kalian bisa pilih cara belajar yang nyaman dan sesuai dengan diri kalian. Kalian bisa mulai mengerjakan. Biasanya tes dilangsungkan 5-10 menit. Dan buat kalian yang mau konsultasi gaya belajar bisa langsung menghubungi saya. Baik anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini. Jika ada yang mau konsultasi bisa langsung ke saya.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.